itu jadi kita harus mengerti bahwa saya sih kalau secara pribadi eh, sikap saya secara pribadi ya kan ini juga kemarin lagi ribut nih ada satu Mm-mm. pendeta besar di kalangan karismatik yang update status Mm-mm. bahwa beliau saya tidak setuju pokoknya intinya ya kira-kira begitulah kalimat saya tidak setuju dengan adanya klinik Oke. klinik klinik Mm-mm. klinik di pagelaran Mm-mm. MotoGP itu gitu ya Mm-mm. uh, dan bla 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 lah terusnya. Secara pribadi, secara kekristenan, saya pun tidak setuju. Mm-mm. Maksudnya setuju dan tidak percaya. Ya. Tapi kalau untuk menyatakan ketidaksetujuan saya sampai uh, sebegitunya sih rasanya menurut saya kalau saya secara pribadi kok agak berlebihan ya kenapa? Mm-mm. Bukan berarti sebagai orang Kristen kita kompromi dengan itu bukan. Mm-mm. Cuman kalau saya sebagai orang yang mempelajari sejarah, saya melihat bahwa ini adalah bagian dari budaya. Ya, betul. Mm-mm. Budaya. Kita nggak bisa paksa orang lain untuk setuju dengan jalan pemikiran kita. Mm-mm. Ya. Karena tiap orang punya latar belakang dan budaya yang berbeda-beda. Mm-mm. Ya, betul. Bukan secara Tuh. karena kita apa yang kita percaya beda jadi kita berhak memaksakan gitu kan apa yang kita percaya gitu. Oh, Tentu pasti ada betul. tentu pasti ada harus ada yang didiskusikan gitu. Misalnya kalau saya percaya sesuatu yang berbeda dengan apa yang misalnya Bapak percaya gitu. Pasti ada ruang untuk kita berdiskusi dan kita mencari tahu kebenaran itu gitu kan. Karena ya Betul. apalagi kita kita yang percaya bahwa kebenaran itu objektif gitu kan, bukan suatu hal yang setiap orang bilang benar dan itu adalah kebenaran gitu. Cuman di dalam adanya keobjektifan kebenaran itu ya adanya juga the willingness to find out gitu, yang mana yang benar gitu, tapi bukan dengan cara coercion atau kepaksaan gitu, cuman dengan cara benar-benar berdiskusi gitu. Betul. Uh, ini sebenarnya yang bagi saya tuh apa ya miris sih. Bagi saya miris ya karena Mm-mm. ini mungkin sesuatu hal yang biasa. Mm-mm. Kalau saya bilang miris nanti ada yang bilang ah lu mah lebay masa gitu aja miris gitu ya. Tapi maksud saya begini, um, yang memberikan komentar itu bukan hanya dari satu agama tertentu Mm-mm. yang tadi saya mention, yang dari yang lain juga ada. Tapi karena bukan agama saya, jadi saya juga tidak mau Ya. Mm-mm. inilah. Ya. Tapi bagi saya secara pribadi begini, kita sebagai bangsa itu harus bisa ke satu, saling menghargai Mm-mm. Betul. kepercayaan orang lain. Mm-mm. Betul nggak? Yang kedua, kita itu sibuk ribut satu sama lain, merasa diri paling benar. Tapi kita lupa bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang besar, Mm-mm. yang punya latar belakang dan sejarah budaya yang begitu kaya. Ya. Mm-mm. Gitu. Itu kita lupakan. Mm-mm. Um, bukan berarti saya bilang atas nama budaya lalu semua saya bisa terima. Ya. Gitu ya. Contoh Mm-mm. praktek pakai ilmu hitam karena ini budaya jadi diterima. Saya nggak bilang begitu. Mm-mm. Tapi maksud saya begini, kayaknya bukan waktu yang pas untuk meributkan hal itu ya. Mm-mm. Ya. Ya. Saya kalau untuk sesuatu yang tidak prinsipil, kenapa harus ribut? Iya, iya, saya setuju. Ada bijaksana dalam menentukan yang mana yang benar-benar perlu dipeributkan gitu kan sebenarnya. Betul. Dan Mm. dan begini, um, kita tidak bisa menjudge orang lain berdasarkan pola pikir kita. Mm-mm. Iya, Karena bagi kita mereka salah, ya gini, pikiran tiap orang itu betul menurut orang itu. mm-mm. Iya, mm. Ya, karena Mm-mm. karena mekanisme otak kita itu ada yang namanya bias. Mm-mm. Jadi kalau Ray misalkan nih, saya punya pandangan A yang betul, Mm-mm. tapi fakta-faktanya itu masih ada bolong-bolongnya. Iya, Ya, beriring dengan waktu itu bolong-bolong itu akan ditambah oleh otak. mm.
Oke. oleh pemikiran kita. Mm-mm. Dalam rangka apa? Dalam rangka otak kita itu membuat supaya argumen kita untuk pendukung pendapat kita itu jadi solid. Ya. Itulah sebabnya orang bilang apa? Eh, Kalau zaman dulu pedoman propagandanya Nazi kan, Mm-mm. kebohongan Mm-mm. yang, yang diulang-ulang Ya. akan menjadi Jadi kebenaran. kebenaran, Ya. kebenaran. Karena otak kita pengen mempercayai itu, Mm-mm. Oke. Ya. gitu kan? Mm-mm. Nah, eh, jadi kita tidak bisa memaksakan penilaian kita kepada orang lain. Mm-mm. Contoh nih, teman kita yang Muslim dengan ya kita yang Kristen, kan ada ketidaksetujuan dalam konsep Tritunggal. Ya. Ya, Mm-mm. sorry kalau saya buka ini agak sangat sensitif, tapi Mm. ini kenyataannya. Ya. Teman-teman kita tidak mengerti karena mereka melihat dari pola pikirnya agama mereka, gitu Mm-mm. kan. Ya. Nah, Ya. kita pun berusaha menjelaskan juga tidak akan bisa. Mm-mm. Kenapa? Karena kita punya pola pikir sendiri. Kalau pengen ngerti yang ini, pola pikirnya harus pakai yang ini. Nggak bisa pakai yang ini. Nggak Ya. bisa. Ya. Betul. Gitu. Betul. Terus, contoh kayak kita, saya pernah tanya ke anak-anak di kelas. Anak-anak, siapa di antara kalian yang berpikir bahwa teman-teman yang maaf ya, yang Hindu itu Tuhannya banyak, saya bilang. Mm-mm. Mm-mm. Oh, pada angkat tangan. Ya. Terus siapa yang percaya bahwa teman-teman kita yang Hindu itu menyembah berhala Mm. di patung? Mm. Pada angkat tangan. Mm. Terus karena tugas saya sebagai guru, saya ngasih pertanyaan yang membuka pikiran mereka. Saya Mm. bilang gini, kalau teman-teman yang kita yang Hindu dibilang menyembah patung, dalam hal ini menyembah berhala, lalu gimana dengan saudara kita yang sama-sama Kristen, Mm. yang Katolik, yang di gereja ada patung Tuhan Yesus, Ya. Ya. gitu. Apakah itu bisa dibilang berhala? Mm. Bingung kan mereka kan? Iya. Lalu saya jelasin, gitu. Nggak bisa kamu mengejudge atau menghakimi tanpa kamu tahu dulu pola pikir mereka. Mm. Ya. Lalu saya jelasin bahwa Hindu itu sebenarnya Tuhannya bukan banyak, Tuhannya satu. Mm. Hindu. Iya. Cuman orang Hindu percaya bahwa yang satu ini memanifestasikan dirinya dalam banyak pribadi, yaitu yang dewa-dewa itu. Mm. Gitu. Tapi Iya. intinya adalah satu. Gitu. Mm. Tapi Ya kalau kan? untuk adanya, apalagi kita kan di Indonesia gitu ya Pak, Indonesia yang dengan eh, Bhinneka Tunggal Ika gitu, berbeda-beda tapi satu gitu kan sebenarnya. Dan itu kan menjadi suatu apa ya? Saya pikir ada suatu landasan yang dulu pada saat para founding fathers kita eh, lay the groundwork dengan Indonesia itu, bahwa makanya kenapa ada agama-agama yang bisa diterima sebagai agama-agama Indonesia gitu kan. Karena kan Indonesia tidak dibangun atas satu agama, tetapi ada Betul. 6 ya, kalau nggak salah, 6 agama yang diakui gitu. Diakui. Mm-mm. Makanya kenapa ketuhanan yang Maha Esa itu bisa di applicable untuk keenam agama ini kan sebenarnya gitu. Berarti ada suatu ruang di mana, kalau menurut saya gitu ya, berarti logikanya itu ada satu ruang di mana in a sense bahwa kita bisa menerima adanya keberadaan orang-orang yang tidak berpendapat dengan kita. Misalnya orang Kristen dan orang Muslim dengan orang Hindu dengan orang Buddha dengan orang Kristen gitu kan. Kita bisa saling menerima bahwa kalian punya tempat di sini dan ini sama-sama negara kita gitu. Indonesia negara Ya. negara orang Kristen, Indonesia negara orang Muslim, Indonesia negara orang Hindu, Buddha, dan Katolik gitu. Tapi ada juga karena ada landasan ketuhanan yang Maha Esa itu gitu. Berarti ada juga suatu objective reality dan kebenaran di mana
ketuhanan yang Maha Esa itu ada yang benar gitu kan. Jadi menurut saya, bukankah ada ruang juga untuk kita saling mendiskusikan gitu? Pasti untuk memaksa satu sama yang lain untuk percaya apa yang kita percaya itu nggak mungkin gitu kan. Itu nggak mungkin benar gitu. Pasti itu menjadi suatu hal yang error gitu. Suatu hal yang salah. Ya, Untuk nodong orang lain percaya apa yang kita percaya gitu, itu masalah gitu. Cuman betul. ada juga, karena ada implikasinya bahwa ada ketuhanan yang Maha Esa, berarti pasti ada Tuhan yang benar gitu kan. Nah, jadi ada ruang juga untuk kita berdiskusi, in a sense untuk speak the truth in love gitu kan, untuk berkata-kata kebenaran dengan cinta kasih, dengan kasih ya, dengan kasih gitu, saling berdiskusi Betul. supaya kita bisa saling mengerti juga pandangan orang lain kayak gimana, dan berdialektika gitu, bertanya jawab dan ngobrol untuk mencari tahu kebenaran itu di mana gitu sebenarnya. Betul. Betul. Hmm. Uh, it's interesting that now you mentioned Bhinneka Tunggal Ika. Hmm. Nah, saya mau sedikit cerita mengenai Bhinneka Tunggal Ika ya. Ini kan ditulis oleh Empu Sutasoma, Empu Tantular, sorry, Ya. di kitab Sutasoma. Hmm. Nah, ini yang diambil sama Bung Karno itu kan Bhinneka Tunggal Ikanya aja, Ya. ya kan? Kalau kalau lengkapnya itu sebenarnya adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Hmm. Apa itu artinya, Pak? Nah, Tanhana Dharma Mangrua ini kalau yang saya tangkap ya, karena di sini zaman itu ada dua agama yang besar di Hmm. Indonesia, Hindu dan Buddha, Hmm. ya kan? Hindu Ya. dan Buddha. Dan di Hindu pun ada sebenarnya banyak aliran, tapi ada dua aliran yang sangat mencolok, itu yang pertama yang Siwaisme dan Waisnawa. Waisnawa itu yang dewa, maafkan kalau saya salah, tapi kira-kira kalau dengan kalimat saya begini, dewa utamanya itu Wisnu. Kalau yang Hmm. Siwais Oke. itu berarti dewa utamanya itu Siwa. Shiva. Hmm. Siwa. Nah, eh, Empu Tantular menulis itu sebenarnya dalam konteks begini. Mau Hindu, mau Buddha, itu tuh tetap satu, sama aja. Hmm. Gitu. Memang berbeda, tapi tetap satu. Dalam konteks apa? Dalam konteks berbangsa. Hmm. Ya. Ya. Gitu loh. Jadi bukan berarti Islam dan Kristen dan Hindu dan Buddha itu sama. Bukan. Hmm. Kita nggak ngomong begitu. Ya. Tapi dalam konteks bernegara, kita tuh sama. Hmm. Gitu. Ya, betul. Dan di situ ada kata dharma. Dharma ini kan berarti kalau dalam Hindu dan Buddha itu berarti kebaikan, Hmm. sesuatu yang sesuai dengan aturan atau keteraturan gitu. Hmm. Hmm. Ya, jadi yang paling penting itu dharmanya sebenarnya. Hmm. Oke. Ya, atau kalau saya diperbolehkan ngomong dengan kalimat saya sendiri, mau kepercayaan apapun kamu, Hmm. kalau dalam bernegara semua sama. Yang paling penting adalah apa yang kamu lakukan buat negara kamu. Ya. Ya. Hmm. Dharmanya seperti apa gitu kan? Hmm. Itu yang paling penting. Ya. Dalam konteks Gitu, bernegara, iya, betul. Hmm. dalam konteks bernegara.